Selanjutnya kita akan mengintegrasikan atau melinearkan atau menghubungkan SKKNI dengan tujuan pembelajaran. Kita akan mengawali dengan menggunakan skema yang sudah dikeluarkan oleh Mitra Studi. Alamatnya bisa diakses melalui s.id/skema mitras. Saya ulangi, s.id skema mitras dengan M-nya huruf kapital. Kita akan melihat daftar skema mana saja yang sudah diterbitkan oleh BNSP yang terkait dengan SMK. Kita bisa lihat di daftar skema. Kita akan memilih okupasi karena agar tidak terlalu luas kita cukup menggunakan kemasan okupasi saja. Di sini misalkan saya akan menggunakan bidang keahlian TKJ sesuai dengan rencana pembelajaran yang tadi sedang dirancang. Berarti bidang keahlian teknologi informasi, program keahliannya adalah TJKT, dan karena konsentrasi nanti akan kita gunakan adalah TKJ. Saya akan pilih TKJ. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 skema. Dari skema ini nanti kita pilih mana saja yang akan kita berikan kepada murid kita. Nah, ini sudah saya unduh dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, ada 1, 2, 3, dan 4 skema untuk mohon maaf, ada 3 skema yang saya buka di sini. Kita asumsikan saja misalkan kita akan memberikan 2 skema, kita akan memilih 2 skema yang nanti akan kita arahkan untuk bisa dikuasai oleh siswa kita. Ini biasanya kita cukup menentukan 1 hingga 3 skema saja yang akan kita terapkan atau nanti pada akhir jenjang untuk diujikan. Misalkan di sini kita akan mencoba mengambil dari yang pertama adalah skemanya adalah skema junior jointer. Ini untuk nanti anak diarahkan untuk bisa bekerja di bidang fiber optik. Lalu yang kedua kita akan mengambil skema junior technical support. Ini untuk yang TKJ menghubungkan jaringan. Kita asumsikan kita akan menggunakan 2 ini. Boleh misalkan kita akan menggunakan skema yang lain. Misalkan di sini misalkan ada satu lagi skema masih di fiber optik. Ini untuk di skemanya adalah junior teknisi instalasi dan aktivasi. Ini biasanya isinya tidak terlalu jauh berbeda. Nanti silakan para pengajar di program keahlian menentukan mana kira-kira skema yang akan digunakan, mana skema yang akan nanti diujikan di kelas 12 atau di kelas 13 kalau misalkan yang 4 tahun. Jadi setelah kita menentukan skema mana, kita tentukan 2 saja. Ini saya akan menggunakan skema pertama, junior jointer, dan yang kedua adalah junior technical support dengan asumsi siswa di sekolah akan diberikan minimal 2 kompetensi ini agar nanti dia bisa bekerja di bidang penyambungan fiber optik dan di technical support untuk TKJ-nya. Lalu kita akan kembali ke lembar kerjanya. Ini yang pertama kita akan coba dari yang dasar-dasar. Nah, untuk yang dasar-dasar ini biasanya tidak berkaitan erat dengan okupasinya karena memang rata-rata si okupasi ini baru muncul di kelas 11 di konsentrasi keahlian. Namun bisa saja ada beberapa CP yang nanti terhubung dengan okupasi. Nah, supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan SKKNI-nya, kita akan menggunakan fokus di yang ada di skema saja. Nah, ini di lembar kerja pertama ini di bagian berikutnya ini ada untuk analisis berdasarkan SKKNI. Ini digunakan untuk mapel-mapel kejuruan atau mapel umum yang bisa saja ada unit yang bisa didukung oleh mapel-mapel umum. Misalkan bahasa Inggris atau matematika, misalkan nanti bisa dilihat di skemanya. Ini saya asumsikan kita akan mengecek dulu untuk ke dasar-dasar TJKT-nya. Barangkali ada unit yang bisa kita integrasikan di okupasi atau di skema di SKKNI-nya. Nah, untuk yang mapel umum dia cukup berhenti di sini. Nanti setelah ini kita tinggal finishing mana kalimat TP akan kita gunakan. Jadi kita tinggal finalisasi sehingga bisa menjadi kalimat TP yang final untuk nanti kita buat di alur tujuan pembelajarannya.
Untuk kasus ini kita akan mencoba melanjutkan karena ini saya menggunakan dasar-dasar TJKT. Yang pertama saya akan mencoba untuk, karena ini saya baru membuat 3, kita akan coba saja gunakan 3 di sini. Nah, di sini ada elemen, capaian, dan unit kompetensi. Saya hanya akan menggunakan ini ya. Kita akan coba dulu elemen, capaian, atau kita coba tambahkan dulu semua. Kita akan copy. Nah, kita sudah terisi. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan, adakah unit yang ini, mohon maaf ya, ini kita coba ganti saja. Kita cukup menggunakan yang pertama adalah kode unit, kemudian nama unit kompetensinya, dan elemen, dan KUK. Baik, kita lihat untuk yang wawasan dunia kerja, kita akan lihat di sini adakah kira-kira di bagian, kita akan scroll ke bagian yang berisi rincian unit kompetensi, atau di klausur kelimanya, kemasan atau paket kompetensi. Kita lihat juga di sini di bagian nomor 5, kemasan dan paket kompetensi. Kita lihat adakah yang terkait dengan CP di dasar-dasar keahlian. Bisa saja nanti ada beberapa capaian yang bisa kita kaitkan. Kita lihat di sini, kita sepintas ini merancang sepertinya lebih ke arah di ini. Saya lihat semuanya ada di bagian kemungkinan tidak terkait. Kita lihat untuk yang junior jointer, kita lihat ada satu unit yang kemungkinan berhubungan. Ini adalah di yang pertama. Untuk memudahkan, saya snapshot dulu ya. Nah, ini saya snapshot aja biar gampang memindahkan. Ini tadi kita lihat, ini kemungkinan besar berkaitan dengan yang ada di sini. Saya pindah dulu ke sini. Yang penting saya bisa mengkopinya dulu. Ini ada di J61 FO 00.002.2. Nah, untuk memudahkan, kita sebetulnya kalau langkah yang lengkap itu adalah kita akan melihat di SKKNI-nya. SKKN yang mana kita bisa lihat di bagian skema di nomor 4 acuan normatifnya akan tertera biasanya SKKNI-nya. Di sini kita lihat ada di 49, ini nomor 101 tentang standar kompetensi fiber optik. Saya akan buka filenya. Ini kalau mau yang lengkap 101 ini 2018 101, ini yang lengkapnya. Namun kita akan coba menggunakan AI saja untuk memudahkan dalam kita mencari. Namun kalau kita ingin lebih menyelami lebih dalam, kita bisa lihat file SKKNI-nya. Nanti kita akan cek apakah sesuai atau tidak. Kalau kita menggunakan AI seharusnya sih aman-aman saja ya, karena data ini sudah terpublikasi, harusnya lebih mudah kita bisa menggunakan AI. Baik, kita kembali ke lembar kerja di sini. Kita coba yang dasar-dasar TJKT, media dan jaringan. Ada misalkan kita ada nggak yang berkaitan dengan media dan jaringan? Di sini menerapkan berbagai media. Bisa jadi jenis kabelnya misalkan, atau ini ada alat ukur. Kita lihat adakah yang berkaitan. Kita lihat kembali yang jointer. Yang jointer ini mengoperasikan power meter ini misalkan. Nah, ini boleh-boleh saja kita gunakan juga yang ini. Sehingga nanti di kelas 11 dia hanya akan fokus di unit-unit yang lain. Kita lihat kalau memang dia berkaitan, kita akan tambahkan juga. Ini kan dia penggunaan dan pemeliharaan, berarti dia berkaitan dengan penggunaan. Saya copy ke sini dulu biar terlihat. Oke. Kita akan cek kodenya. Oke, di sini berkaitan dengan alat ukur J61 FO 00.012.2. Lalu satu lagi adalah bedanya di sini ya. Yang satu adalah
masih di SKKN yang sama, ini yang 016.2. Ini judulnya. Nanti kita gunakan AI untuk melengkapinya. Nanti silahkan dilengkapi kembali kira-kira bagian mana saja yang tertera. Nah, selanjutnya kita akan melengkapinya. Untuk memudahkan, saya rasa kita coba pakai saja ini ya. Kita coba pakai AI, saya pakai ChatGPT. Kita akan minta misalkan carikan unit kompetensi elemen dan KUK dari kode unit berikut. Nah, kita coba supaya lebih mudah saja daripada kita harus membaca SKKN ini, cukup lumayan juga. Ini yang pertama, lalu yang kedua dan ketiganya adalah ini. Nah, kita lihat. Oke. Tampilkan dalam bentuk, saya minta ditampilkan dalam bentuk tabel. Oke, nanti kita coba cek berdasarkan ini. Kita coba ini ya, salah satu kita akan cek. Untuk memastikan saja, saya akan cek dari file SKKN-nya yang 2018-101. Nah, ini biasanya ada perbedaan. Atau namanya adalah, terlihat tadi menerapkan prosedur K3. Oh, sebentar, tertutup ya. Kita buka kembali. Ini seringkali di pengetikan file memang agak berbeda, jadi terkadang agak susah ditemukan. Kalau di find tidak ditemukan, kita coba menggunakan judulnya, menerapkan prosedur K3. Menerapkan prosedur. Oke, ya ini biasanya ada sedikit. Nah, oke, kita cek. Ada 3 mengikuti prosedur dan seterusnya sambil mengomunikasikan. Kita lihat seharusnya aman ya. Nah, ini sudah ada, jadi kita tinggal copy saja. Ini judul dan KUK untuk yang prosedur kerja. Saya akan kembali, kita pindahkan ke bagian ini. Oh, sebentar, ini sini ya, kita coba. Agak berantakan, jadi saya copy satu-satu aja kalau gitu. Ini untuk yang ini judulnya. Lalu berikutnya adalah kita lihat elemen dan KUK-nya. Ini elemennya. Lalu berikutnya adalah KUK-nya. Dan ini berarti 3 unit harusnya sudah kita tuntaskan di kelas 10 di dasar-dasar TJKT. Seharusnya nanti di kelas 11 sebaiknya materi ini tidak diulang. Berikutnya ini mengoperasikan power meter. Kemudian ini adalah elemen dan KUK-nya, kita lengkapkan ke bagian ini. Sebentar, ini KUK-nya sepertinya kurang.
Oh, ini pokoknya ringkasan ya. Oke. Berarti saya ingin KUK-nya rinci untuk setiap elemen. Nah, ternyata di diskon ya. Nah, ini yang betul ini. Oke. Nah, ini harusnya seperti ini. Kita perbaiki. Untuk yang K3 seharusnya ini ini yang pun ketiga hanya satu KUK. Kita coba pastikan kembali ya di dokumen ini. Wah, ini seharusnya ada. Nah, ternyata tidak sesuai ya. Kita lihat dulu. 2122 aktivitas yang membahayakan. Ternyata ini tidak sesuai nih. Menerapkan prosedur ditaati ketika verifikasi. Nah, ternyata oke. Nah, yang ketiga berkurang satu nih. Berarti sebaiknya kita gunakan ini saja nanti. Berarti saya akan menambahkan. Ini ada satu yang kurang. Baik, oke, kita abaikan dulu ya. Berbeda sedikit. Oke, ini 32. Seharusnya ada 3.2-nya ini. Berikutnya untuk yang power meter 1 2 3 4. Kita cek di sini ya, power meter. Ini akan lebih baik ternyata kalau kita cek aja dulu ya. Ini ada 1 2 3 4, ada 4. Kita cek yang power meter ada masih pengukuran. Nah, ya ini kayaknya aman ya. Ini kalau ini ya ini sudah sesuai, oke. Oke, ini KUK yang pertama. Untuk yang power meter, kemudian KUK untuk elemen yang kedua. Ini elemen yang ketiga. Dan ini elemen yang keempat. Itu baru satu unit. Untuk unit yang berikutnya, ini saya agak geser. Nama unitnya adalah pengoperasikan OTDR. Ini ada 3 elemen. Elemen yang pertama elemen yang kedua
Dan ini ada ya, ada 4 juga, ada ini elemen yang ketiga. Saya langsung 3 dan 4, oh, nggak bisa ya, agak susah. Berarti ini 3 dulu, elemen ketiganya seperti ini. Dan terakhir elemen keempat. Nah, ini juga nanti kita akan tambahkan KUK-nya agar kita bisa lebih tahu arah dari capaian pembelajaran ini. KUK dari elemen kedua, selanjutnya KUK dari elemen ketiga. Dan ini terakhir untuk elemen KUK untuk elemen keempat. Baik. Kemudian kita tinggal cek kembali apakah sudah bisa dipastikan bahwa semua CP ini sudah terkait dengan SKKNI-nya atau dengan unit kompetensinya. Kalau dianggap sudah, maka kita tinggal simpan. Nah, data ini nanti akan kita gunakan untuk membuat capaian pembelajaran yang versi final. Ini mata pelajarannya masih sama ya, mata pelajarannya ini untuk yang dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita juga akan menggunakan skemanya untuk analisis di mapel konsentrasi. Nah, ini misalkan untuk yang ini yang TKJ, ini saya sudah ganti ini. Nah, ini tadi saya sudah, ini konsentrasi, makanya adalah konsentrasi keahlian TKJ. Ini saya singkat saja konsentrasi TKJ. Ini berarti untuk fase F-nya. Ini hasil dari cara menganalisis unit, kompetensi dan konten. Sekarang saya akan coba kembali kita kaitkan dengan SKKNI. Ya, kita kopikan ke sini. Ini mapelnya masih mapel yang sama. Nah, kita tinggal nanti menghubungkan saja dengan skema. Kita lihat misalkan ini ada yang menerapkan instalasi jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Adakah unitnya? Nanti ini silakan dicari di skemanya. Biasanya kalau yang jaringan komputer ada di sini. Mana yang bisa dilaksanakan? Misalkan di sini kita akan menggunakan unitnya adalah yang mulai dari merancang topologi misalkan. Ini saya copy biar mudah saja dulu. Ini kan berarti merencanakan unitnya yang itu, merencanakan topologi. Kemudian di sini harus ada pengalamatan. Pengalamatan itu adalah yang kode unit yang ini 2. Kita copy dulu ke sini. Pengalamatan masih ada di CP yang pertama. Kemudian di sini ada subnetting, routing dan lain-lain. Kita lihat adakah routing tidak ada. Oke, selanjutnya memasang kabel jaringan. Seharusnya ini ada di, kalau kita lihat menurut saya ada di sini ya, menerapkan instalasi. Ini masih berkaitan, ini bukan yang fiber optiknya ya. Kemudian keamanan jaringan tidak ada.
mengumpulkan data peralatan. Ini bahkan bisa kita masukkan di sini seharusnya. Tadi kita bisa kaitkan dengan media. Nanti kita tinggal cari elemen dan lain-lainnya. Lalu ini sudah topologi pengalamatan spesifikasi. Ini menentukan spesifikasi bisa kita kaitkan dengan misalkan yang ya spesifikasi berarti sebelum kita ini bisa masuk di perencanaan jaringan, berarti dia akan masuk di sini. Atau mungkin kita pada peralatan kita bisa taruhkan di sini ya, di konfigurasi misalkan. Atau barangkali ini sebentar yang 002. Oh, maaf, yang spesifikasi 005 ini saya kurang tahu ya, nanti silakan ini saya coba ya minimal agar dia terdistribusi saja. Ini misalkan ada di sini. Berarti tadi kalau kita lihat memasang kabel sudah masuk, menentukan spesifikasi sudah juga, pengalamatan sudah, topologi sudah. Ini berarti artinya di kelas 11 bisa jadi unit ini sudah bisa kita tuntaskan. Nanti bagaimana untuk yang unit lain? Nah, unit yang ini nanti boleh saja menggunakan mungkin skema yang lain, atau boleh kita kaitkan dengan SKKNI yang langsung. Administrasi sistem jaringan misalkan boleh saja kita kalau mau mengaitkan dengan yang tidak ada di skema, boleh saja kita cari di sini. Misalkan ini fiber optik yang jaringan itu adanya di kita cek dulu ya. Untuk jaringan itu berarti dia ada di klausul nomor 4. Ini ada di kita lihat yang Kemenaker 321 2016. 31 2016, kita buka yang 321 2016. Sebentar, 31 ya, apakah belum saya kopikan fiber optik. Sebentar, ini berarti mungkin ada di sini dulu ya. 321 nah ini 321. Meskipun tidak ada skemanya, kita kalau ingin misalkan lebih mendekati ke SKKN ini kita bisa cari di sini. Kalau tadi kita ingin mengaitkan yang keamanan jaringan, ini sebenarnya ada, kalau kita amati seharusnya ada skema yang lain. Kita coba lihat adakah skema yang lain. Kita lihat keamanan jaringan, harusnya ada nih skema security management administrator. Kemudian kita coba ya, ini ada yang security management administrator. Jadi kita bisa lihatnya dari sana dulu. Kita lihat di skemanya, kita lihat di skemanya dulu. Yang TKJ itu ada yang juga security itu masuk di security management. Tetapi ini kalau misalkan memang kita rencanakan tidak ingin kita berikan ke siswa uji kompetensinya, maka ya boleh saja kita skip untuk unit-unit ini. Di sini adakah di sini? Nah, ini ada. Nah, kita boleh misalkan akan menggunakan yang mana nih? Oh, ini karena untuk yang penting adalah anak paham saja, kita hanya misalkan berikan sebagian dari unit-unit yang ada di skema ini. Ini untuk memudahkan saja ya, atau nanti juga sebetulnya bisa dicari langsung di SKKNI. Ini keamanan, misalkan keamanan. Nah, ada kan? Ada merancang keamanan jaringan. Oh, boleh misalkan kita akan mencoba unitnya yang ini. Atau tadi kita bisa juga menggunakan unit yang sudah dikemas di sini. Kita lihat misalkan kita akan menggunakan ini keamanan informasi misalkan yang akan kita gunakan.
Ini kalau yang dari skema. Lalu yang kita ambil dari skema security ini misalkan ini misalkan. Kita coba. Bahkan tadi kita bisa juga menggunakan langsung dari SKKNI-nya yang terkait tentunya dengan jaringan disk. Tadi kita sudah menemukan yang jaringan ada di sini. Kita ambil saja yang ini, kode unitnya. Jadi yang administrasi sistem jaringan kita coba administrasi, misalkan kita coba kaitkan dengan SKKNI agar paling tidak referensi adalah referensi dari SKKNI administrasi. Kita lihat di sini ya, yang berkaitan dengan administrasi apa misalkan misalkan ini ya, melaksanakan backup dan restore misalkan. Kita akan gunakan ini untuk referensi SKKNI. Ini misalkan ya, karena bukan bidang saya sebetulnya, tapi ini ya cukup mendekat dengan bidang saya. Nah, selanjutnya sama, kita tinggal ini saya ketik saja supaya kita bisa melakukan pencarian J611.000.003.2, kemudian sama J611 dan seterusnya ini 004, ini 02, ini 01. Ini berarti saya hapus ya, ini saya hapus, ini kita ketik supaya bisa kita gunakan di chat GPT-nya 611.000.009.02. J.62090.003.01. Ini masih di kategori yang sama, jadi sama depannya. Ini 011 01, satu lagi ini yang dari J61100, tapi belakangnya 0601. Kemudian yang konfigurasi juga masih di kategori yang 6110, tapi dia 00502. Oke. Yang ini sama. Oke, ini masih dari kategori yang sama, biasanya depannya sama. Oke, kita sudah mendapatkan. Nah, ini tinggal saya copy saja. Tadi kita mintakan berikan saya tabel, kita buatkan tabel kode unit kompetensi, nama unit atau judul unit, elemen, dan KUK rinci untuk kode unit berikut. Oh sorry, stop. Nah ini ya maksudnya. Dia sedang melakukan pencarian. Nah ada yang dicabut ternyata ya, beberapa unit dicabut, tapi tidak apa-apa, kita abaikan dulu saja. Nah ternyata dia tidak bisa mencari, berarti kita terpaksa nanti harus mencari di
ini ya. Oke, dia tidak bisa menemukan secara rinci, berarti kita nanti harus meneni. Dan ternyata ada yang sudah dicabut ya. Ini agak aneh juga. Ada beberapa unit yang sudah dicabut. Atau mungkin dia salah informasi, berarti kita terpaksa harus ceknya di sini. Nah, dengan cara yang sama saya praktekkan satu unit saja, nanti silakan dengan cara yang sama dilakukan hal yang serupa. Saya akan melengkapi untuk yang ini saja ya. Di sini kita ada J611. Saya kopikan unitnya, kita cari ini adanya di yang 321. Memasang kabel jaringan. Oke, ini sudah ada. Kita kopikan saja. Ini KUK-nya. Oh, maaf, tadi salah ya. Ini elemen, judul unitnya adalah ini. Berikutnya untuk elemen yang kedua. Elemennya adalah menginstalasi pengkabelan horizontal. Saya copy dengan nomornya supaya lebih terbaca saja. Saya pasang ini aja. Ini tadi satu elemennya, lalu KUK untuk yang kedua. Selanjutnya kita akan ambil unit yang ketiga, membuat dokumentasi pengkabelan terstruktur horizontal. Dan ini adalah KUK-nya. Nah, dengan cara yang sama silakan dilengkapi untuk bagian-bagian yang lain. Dan nanti setelah semua ini lengkap, kita akan melakukan finalisasi tujuan pembelajaran mana yang akan kita sertakan dalam dokumen tujuan pembelajaran. Caranya adalah dengan menggabungkan kedua. Ini saya coba dari yang agak lengkap, yang ini ya. Nah, kita sudah punya kalimat TP berdasarkan ini. Ini saya akan kopikan di bagian bawah saja dulu. Nanti kita bisa hapus. Nah, ini saya tambah saja ini TP. Kita gabungan TP, saya tuliskan di sini dulu. Lalu yang kedua adalah TP dari SKKN. Kita bisa ambil yang mana saja sebetulnya, tergantung ibu bapak pengajar. Kalau ini saya akan menggunakan yang ini. Kenapa? Nanti untuk yang KUK kita akan gunakan misalkan di indikator pembelajaran saja. Yang penting nanti pengajar tahu dari elemen ini nanti terkait dengan KUK yang mana. Nanti dari sini kita tinggal menggabungkan. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita minta bantuan saja
kita meminta ini beberapa mungkin takutnya ada yang miss, misalkan di sini power meter. Nah, ini kita lengkapi dengan power meter. Kemudian tempat kerja membuat laporan. Nah, ini menggunakan power meter ini supaya nanti ada bedanya saja. Membuat laporan pengukuran dengan power meter. Ini tempat kerja. Ini untuk membedakan saja karena tadi ada beberapa yang serupa. Setelah kita cek, nanti kita akan gabungkan. Nah, ini sudah ada, atau kita minta bantuan saja ke asisten kita. Kita akan minta bantuan berdasarkan kalimat TP berikut. Susunkan kalimat TP atau susun berdasarkan TP berikut. Berdasarkan data berikut misalkan ya. Pilihkan tujuan pembelajaran. Atau hilangkan berdasarkan tujuan pembelajaran berikut. Hilangkan tujuan pembelajaran yang sama. Nah, ya sudah ada nih. Kita tinggal kopikan kembali. Oke, nah dia minta boleh tampilkan juga yang per tema. Oke, kita gunakan yang ini saja ya. Kita sudah punya yang ini. Yang dihilangkan, dan kita akan pindahkan ke yang versi finalnya. Nah, di sini kita akan masukkan ke lembar kerja kedua, TP yang final. Jadi setelah kita analisis, boleh dengan cara, ini dia sudah minta, dia minta per elemen ya. Nah, tadi sudah ada per elemen, berarti kita akan susun berdasarkan, ini dia tidak berdasarkan tema. Kalau begitu kita akan minta, kita akan pindahkan dulu dari sini ya. Ini kita punya, ini misalkan untuk yang dasar-dasar TJKT, kita punya elemen dan CP-nya. Ada 4. Kita pakai yang ini ya biar gampang. 1, 2. Jadi sekarang kita akan punya yang final.
kita akan minta asisten kita untuk kelompokkan berdasarkan elemen CP berikut. Oke, kita sudah punya. Ini berarti ini miliknya yang ini. Ini elemen yang K3LH. Nah tadi ini sebetulnya tidak udah eksplisit katanya. Oke, tidak apa-apa deh. Karena tadi saya tidak tambahkan ya si ininya. Harusnya masuk kalau tadi kita tambahkan di analisis SKKN ya. Tadi karena memang kita belum tambahkan, tidak apa-apa. Seharusnya tadi masuk kalau kita sertakan di analisisnya, tapi tidak apa-apa. Kita anggap saja media itu sebetulnya tadi harusnya kalau kita ambil dari analisis yang ini, dia terkait dengan unit tertentu. Nah, tapi tadi kita tidak sertakan ini, harusnya ada sebetulnya. Tapi karena tadi kita kosongkan makanya tidak muncul. Kita abaikan saja dulu. Nanti ini seharusnya terisi ya kalau kita sudah menyesuaikannya. Ya, sekarang kita tinggal rapikan saja. Tinggal kita rapihkan. Kita mau kasih numbering bisa. Kita mau pakai yang numbering yang mana nih? Kita pakai yang outline number now. Ya kita pakai number biasa aja ya. 1, 2, 3. Ini juga tinggal kita rapihkan. Nanti kalau mau dirapikan numbering manual juga boleh. Dan seterusnya. Ini kita pakai format painter saja. Ya, dan dokumennya sudah selesai. Ini berarti fasenya ini mata pelajaran dasar-dasar TJKT. Saya tuliskan singkatan saja. Fasenya fase E, kelasnya kelas 10. Selesai. Selanjutnya nanti kita akan coba membuat alur tujuan pembelajaran. Tentunya nanti tetap berdasarkan skema dan juga SKKNI.